Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif dan DPD RI telah berlangsung kemarin. Seperti apakah evaluasi pelaksanaan pemungutan suara? Apakah ditemukan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara di Daerah Istimewa Yogyakarta? Dan untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, kami telah terhubung dengan anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan juga Humas, Ibu Umi Iliana dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Ibu Umi. Ya, kembali kami sapa. Selamat sore, Ibu Umi. Baik, ya, Ibu Umi, kami belum bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Boleh di-unmute atau diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya, Ibu? Halo? Iya, baik. Kami sudah bisa mendengar suara Anda, Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini. Ibu langsung saja, karena 2 hari yang lalu, begitu ya, tanggal 14 Februari 2024, masyarakat sudah bersama-sama berpartisipasi dalam pemungutan suara. Sudah ada di tahap perhitungan suara untuk saat ini. Kalau dari Anda dan juga Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, evaluasinya seperti apa, Ibu, terhadap proses pemungutan dan juga saat ini tengah berlangsung perhitungan suara? Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya karena kondisinya saya sedang berpatroli di daerah Sleman, tetapi tiba-tiba di daerah Sleman ternyata hujan deras. Padahal tadi saya patroli dari daerah kota dan Bantul, itu cuacanya masih cerah, jadi mohon maaf kalau suaranya bising ya, karena di sini saya baru tahu hujannya deras sekali. Suara Bapak dan Ibu tadi kurang jelas. Tetapi saya menangkap apa yang dapat dijelaskan dari hasil pengawasan cepat kami di tanggal 14 Februari 2024. Itu kami mendapati ada 10 masalah utama di masa pemungutan suara dan masalah penghitungan suara. Nah, ada 6 di masalah pemungutan suara, kemudian ada 4 di masalah penghitungan suara. Nah, secara umum terdapat TPS dengan logistik pemungutan suara tidak lengkap. Kemudian didapati TPS ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping atau formulir model C pendamping KPU. Kemudian terdapat TPS yang didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Kemudian kami juga mendapati TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye ataupun tim peserta pemilu. Kemudian juga hasil pengawasan kami terdapat TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 2 kali. Nah, kemudian saya ralat lebih dari 1 kali. Nah, kemudian terdapat TPS yang terjadi intimidasi kepada pemilih atau penyelenggara pemilu di TPS. Nah, terkait dengan masalah penghitungan suara, kami mendapati 4 masalah. Yang pertama, TPS didapati adanya sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Kemudian terdapat TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Kemudian kami juga mendapati TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan. Yang terakhir kami juga mendapati TPS itu terdapat intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Nah, demikian Bapak Ibu hasil pengawasan cepat kami dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum kami mendapati permasalahan tersebut dan pada umumnya di pagi hari penyelenggaraan pemilu terdapat kekurangan surat suara hampir merata di tiap kabupaten kota, tapi permasalahan itu dengan cepat dapat dikomunikasikan dan jumlah kekurangan itu antara 50 sampai dengan 200 surat suara. Dan pada saat hari H
dapat kita lakukan tindak lanjut dan segera diatasi oleh penyelenggara dari KPU. Ya, kalau sudah dengan demikian, apakah masyarakat masih bisa memberikan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran atau ada jangka waktunya semua ini akan ditutup pada tanggal berapa pengaduan dari masyarakat ini? Oke, sampai hari ini masyarakat tentunya harus ikut berpartisipasi dalam mengawal proses yang utama masih panjang Bapak Ibu semua, masih ada rekapitulasi suara yang nanti sampai dengan penetapan itu sampai 20 Maret nanti proses rekapitulasi dari TPS hingga ke pusat. Jadi perjalanan kita masih panjang, masyarakat harus dengan ketat mengawasi karena potensi-potensi kerawanan ini dapat di mana saja terjadi di tingkat tahapan berjenjang tersebut. Iya, Ibu Umi, tadi disebutkan ada potensi kerawanan begitu. Kalau boleh disampaikan lebih lanjut, kira-kira potensi kerawanan dalam masa penghitungan suara ini apa saja, Ibu, kalau di daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, pengawasan cepat kami dalam beberapa waktu ini yang terjadi adalah di rekap ini terdapat antara input data dengan data yang diinput C salinan dengan data yang direkap oleh Sirekap ini berbeda. Dan ini sudah kita konfirmasi sampai di tingkat RI, bahkan KPU juga menyampaikan bahwa Sirekap memang terjadi kesalahan algoritma. Sehingga memang pemungutan suara ini harus kita kawal dari manualnya. Karena manual ini masih bisa menjadikan pegangan baik oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat dan saksi dari partai politik. Baik, bagaimana tata cara kita masyarakat untuk melaporkan jika terjadi adanya kesalahan atau kecurangan atau temuan-temuan lainnya, Ibu? Ya, bisa melaporkan kepada Bawaslu, Bapak Ibu, di hotline Bawaslu kita sigap 24 jam. Nanti akan ada laporan masyarakat yang masuk akan segera kita tindak lanjuti baik ke hotline-nya resmi Bawaslu yang tertera di website Bawaslu maupun di email dari Bawaslu resminya. Tentunya kami bekerja 24 jam sehingga nanti laporan akan segera ditindaklanjuti. Baik, Ibu Umi, kita kembali lagi ke potensi pelanggaran begitu ya. Tadi Anda sebutkan ada 10 masalah utama dalam baik untuk perhitungan suara dan juga untuk pemungutan suaranya itu sendiri. Kemudian kalau tidak salah KPU itu mencanangkan untuk pemilihan atau pemungutan suara ulang ini maksimal 10 hari pasca pemungutan suara. Sementara ada berbagai potensi pelanggaran yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini mungkin masih perlu begitu penyelidikan lebih lanjut. Kira-kira akan punya targetkah Bawaslu daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang mungkin tadi Ibu sebutkan? Baik Bapak Ibu, walaupun suaranya bersaing dengan suara hujan di sini, tapi saya dapat menangkap bahwa penanganan pelanggaran potensi di lapangan adalah di beberapa kabupaten kota seperti di Sleman dan Bantul serta kota kami mendapati ada potensi TPS yang akan PSU pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan ada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang potensi dilanggar terkait pemilih yang tidak seharusnya memilih di TPS tersebut tetapi memaksa dan mengintimidasi penyelenggara dan akhirnya pemilih tersebut menyalurkan surat suara yang tidak seharusnya mereka coblos di TPS tersebut. Nah, TPS ini berada di beberapa titik di Sleman, nah maka akan menjadi potensi PSU. Kemudian lagi di daerah kota itu ada potensi PSL dan PSU karena ada pemilih yang seharusnya DPTB itu DPK itu mendapatkan 5 surat suara tetapi hanya diberikan 1 surat suara, maka berpotensi PSL pemungutan suara lanjutan. Nah, di Bantul ini terjadi pemilih yang mendapatkan mencoblos 2 kali karena apa? Karena mendapatkan suara lebih sebanyak 6 surat suara. Nah, maka berpotensi menjadi PSU juga. Ya. Nah, nanti penentuan PSU PSL itu akan mengikuti prosedur dari ketentuan undang-undang dengan batas maksimal 10 hari. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, kita
dalam tahap pengkajian karena memang regulasinya demikian. Baik, ya. Terima kasih Ibu Iliana telah hadir bersama kami untuk memberikan informasi seputar permasalahan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Ibu Umi Iliana. Beliau adalah Humas Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul.